Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kembali di video saya dengan saya Rizfa Sandrianizar dengan NIM S1I12350 dari kelas genap jurusan Teknik Informatika angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas mengenai bahasa pemrograman Python. Jadi pada kelas kali ini kita akan membahas mengenai defining our own class, yang dimana pada materi ini ada 6 subtema. Yang pertama ada a simple point class atau kelas point sederhana. Yang kedua ada a robust point class atau kelas point yang kuat. Yang ketiga ada a television class atau kelas televisi. Yang keempat ada kelas pecahan. Yang kelima ada pelajaran lanjutan, dan yang keenam adalah ulasan. Jadi perlu diketahui sampai sekarang kita telah mempertimbangkan penggunaan objek yang termasuk dalam kelas yang ditulis oleh orang lain. Dalam bab ini dalam pembahasan kali ini tujuan kita adalah mempelajari cara merancang dan mengimplementasikan kelas kita sendiri. Kita mulai dengan mendefinisikan kelas point yang sangat sederhana untuk mendukung representasi dan manipulasi titik TW dan dimensional. Contoh pertama menunjukkan sinteks dasar definisi kelas. Lalu kemudian melanjutkan untuk mengembangkan kelas point yang kuat, mendukung perilaku dan operator yang lebih menarik. Di bagian bawah pembahasan kali ini, kita akan mengimplementasikan dengan semantik yang lebih rumit. Kita akan mengimplementasikan kelas televisi berdasarkan model yang awalnya diperkenalkan di bab pertama, lalu kelas point dan televisi secara alami dapat diubah sebagai contoh kelas yang tidak dapat diubah. Jadi di sini kita akan mengembangkan kelas fraction yang mirip dengan kelas numerik bawaan Python. Kita masuk ke dalam bab pertama, yaitu kelas point sederhana atau a simple point class. Jadi kita mulai dengan mengimplementasikan kelas point sederhana untuk mewakili titik TW dan dimensional. Tujuan utama kita adalah untuk memperkenalkan sinteks definisi kelas. Jadi dimulai dengan garis point class atau class point. Saya akan membuka Visual Studio Code terlebih dahulu. Nah, jadi kita ketik terlebih dahulu class point. Kita buat class point. Nah, kelas point keyword class menyatakan hal ini sebagai definisi kelas baru. Pengidentifikasi berikutnya, point adalah pilihan kita sendiri untuk menamai kelas khusus ini. Jadi titik 2 terakhir itu menandai awal dari blok kode yang berfungsi sebagai badan kelas dan definition, seperti halnya dengan konstruksi bahasa lainnya. Lekukan digunakan untuk memisahkan tubuh dari kode di sekitarnya. Dalam isi definisi kelas tersebut, kita harus mendefinisikan semua metode alias
member function yang akan didukung oleh kelas. Jadi, definisi fungsi akan bersarang di dalam badan kelas yang mengarah ke struktur umum yang ditunjukkan dalam diagram skematik gambar 6.1. Struktur umum yang ditunjukkan dalam diagram skematik gambar 6.1, urutan yang tepat di mana metode didefinisikan tidak relevan selama semuanya pleasant. Jadi metode pertama yang kita bahas adalah metode yang sangat bernama ini. Secara informal, kami menyebut metode ini sebagai konstruktor setiap kali memanggil atau membuat instance salah satu poin kita. Untuk diagramnya seperti ini. 6.1. Jadi metode ini secara otomatis dipanggil oleh Python. Tujuan utamanya adalah untuk menetapkan nilai awal untuk atribut objek yang baru dibuat. Dalam konteks class point, kita menawarkan konstruktor seperti berikut ini. Saya akan coba ketik di VS Code. Def init seperti halnya dengan fungsi yang berdiri sendiri di bagian 5.2, metode deklarasi dimulai dengan kata kunci atau keyword def, diikuti oleh tanda tangan dan kemudian badan fungsi. Aspek yang membedakan dari definisi def ikut aspek yang membedakan dari definisi self parameter di dalam formal signature itu, seorang pengguna membuat instance titik menggunakan sinteks point kurung krawal tanpa mengirim parameter eksplisit apapun. Parameter implicit self serve secara internal untuk mengidentifikasikan instance tertentu yang dibentuk. Dalam jangka panjang mungkin ada banyak poin yang berbeda yang masing-masing akan memiliki status sendiri yang disimpan dalam memori. Selanjutnya, pengidentifikasi diri memungkinkan kita untuk mengakses instance ini menggunakan bentuk sinteks standar dari object.memberName. Untuk contohnya, misalnya pada baris 3 konstruktor yang menetapkan diri, X sama dengan O, untuk menetapkan nilai awal untuk atribut underscore X dari titik ini. Atribut itu menjadi bagian dari representasi internal objek. Sebaliknya, jika baris 3 muncul sebagai garis merah, garis bawah X sama dengan 0, hal itu tidak berpengaruh pada keadaan internal point kita. Sebaliknya, itu akan menetapkan garis X sebagai variabel lokal dalam badan fungsi seperti yang awalnya terlihat di bagian 5.2.
Pilihan setiap nama atribut terserah kita. Dalam implementasi ini, X dan Y mungkin X dan Y mungkin ini agar terlihat natural atau alami, namun kalau kita sengaja memilih nama garis X dan Y, yang dimana konvensi ini digunakan untuk menyembunyikan atribut dari pengguna kelas kita dan menunjukkan bahwa atribut tersebut hanya untuk penggunaan internal. Meskipun orang lain diizinkan untuk mengakses data kita secara langsung, kita lebih suka mereka menyerahkan manajemen informasi negara bagian kepada perancang kelas. Kita akan memotivasi poin itu dalam diskusi selanjutnya. Sebagai gantinya, kita menyediakan pengguna dengan beberapa pengakses dan mutapar sederhana untuk berinteraksi dengan instance point dan mengakses informasi status mereka. Misalnya, dua metode pada modul digunakan untuk memanipulasi koordinat X titik. Dengan codingan seperti ini, kita coba ketik get X self return self selanjutnya def set X self value self dot Jadi, pada codingan tersebut, pengakses get X mengembalikan nilai atribut yang ada ke pemanggil, sedangkan set X menetapkan ulang atribut tersebut ke nilai baru. Jadi pada dasarnya merupakan nilai yang disimpan sebelumnya. Jadi kita perhatikan bahwa signatur untuk set X adalah deklarasi dengan dua parameter. Implicit self dan full explicit. Mari kita lihat lebih hati-hati pada mekanisme panggilan metode. Pengguna tipikal kelas tersebut mungkin menulis kode untuk beberapa aplikasi sebagai berikut ini. Ketika panggilan ke corner set X atau site dibuat, formal parameter dari metode signatur akan cocok dengan nilai aktual yang ditunjukkan oleh pengguna. Jadi akan seperti ini. Kita coba
Jadi dalam contoh tersebut, self dikaitkan dengan objek yang disebut pemanggil sebagai sudut, sedangkan file dikaitkan dengan objek yang dikenal sebagai sisi di perspektif color. Jadi pelabelan ulang nama tersebut digambarkan pada gambar 6.2 dengan mengingat gambar ini kita mencatat bahwa parameter file memiliki cakupan lokal dalam badan metode. Fakta tersebut menjelaskan perbedaan yang terlihat dalam diri sintaks underscore x garis x sama dengan file atribut x memenuhi syarat dengan diri untuk menunjukkan sebagai pen dari keadaan internal poin kita, tetapi kita tidak mengkualifikasikan parameter file sedemikian rupa. Jadi seperti ini gambarnya. Seperti ini. Pada gambar 6.2 tersebut, dua perspektif untuk panggilan corner, side X atau side, label di sebelah kiri, objek adalah pengidentifikasi yang dilihat oleh pemanggil, lalu di sebelah kanan adalah objek pengidentifikasi yang terlihat dalam badan fungsi. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian 6.1 yaitu menguji testing our class atau menguji kelas. Jadi implementasi lengkap dari kelas dari poin kelas sederhana diberikan pada gambar 6.3. Lalu perlu diingat bahwa ini bukan kelas bawahan untuk Python. Jadi kita tidak dapat memulai sesi interpreter baru dan segera membuat instance corner sama dengan poin. Pertama-tama kita harus memastikan bahwa definisi kelas kita telah dimuat. Kelas definisi itu telah dimuat. Jadi ada beberapa cara di mana kita dapat mencapai hal tersebut. Biasanya kita dimulai dengan menempatkan definisi kelas di filenya sendiri. Demi argumen, mari kita asumsikan file tersebut bernama simplepoint.py. Perhatikan bahwa nama file tidak perlu cocok dengan nama kelas, meskipun dalam banyak kasus itu akan menjadi pilihan yang nyaman setelah file itu disimpan. Hal itu muncul sebagai modul yang dapat digunakan secara subsequently dalam beberapa cara. Jadi modul dapat dimuat sebelumnya ke dalam sesi interaktif dengan menggunakan perintah Python simplepoint saat menghambat Python. Jika menggunakan idle, ini dapat dilakukan dengan memilih run model dari menu run untuk modul, atau kita bisa membuat codingan seperti ini. Dengan class point, pertama kita mendefinisikan terlebih dahulu detect get x return.
Oke, kita sudah run dan kita sudah membuat kelas poin tersebut. Lalu terakhir kita dapat peringatan bahwa modul tersebut mengatakan saat mendeklarasikan metode dalam definisi kelas, self harus secara eksplisit dicantumkan sebagai parameter pertama dalam tanda tangan atau signature. Parameter ini mengidentifikasikan objek tertentu tempat metode dipanggil. Anggota dari objek itu harus memenuhi syarat secara sintaks sebagai self.member name, yang dimana variabel yang tidak memenuhi syarat dalam isi metode memiliki cakupan lokal. Selanjutnya kita mengimpor kelas point dari simple point modul menggunakan command. From simple point, import point. Kita coba menggunakan command. Jadi menggunakan command dengan perintah from simple point, import point. Dari dalam sesi interpreter atau dari dalam file lain, dimungkinkan juga untuk menggunakan kelas dalam file yang dimana define tidak diinstansasi agar tidak menjadi bagian dari kelas dari definisi kelas itu sendiri. Misalnya kita dapat menuliskan berikut ini. Kita dapat menuliskan jadi teknik tersebut sesuai dengan pengujian awal atau saat menulis kelas yang hanya diperlukan dalam konteks file tersebut. Namun, jika kelas harus diimpor dari lain, perintah tambahan ini akan mengganggu. Pada bagian 7.7, kita akan menjelaskan cara yang lebih tepat untuk menyematkan kode uji di dalam file sebagai definisi kelas. Selanjutnya kita melangkah ke dalam bab class point yang kuat atau a robust point class. Untuk mendemonstrasikan teknik tambahan, kita mendesain ulang kelas untuk mendukung perilaku yang lebih menarik. Faktanya, implementasi yang kuat ini cocok dengan desain CS1 graphic dan point yang dapat terlihat di chapter 3. Konstruktor yang menerima parameter optional. Jadi modifikasi pertama kita melibatkan definisi untuk konstitutor. Definisi asli mendukung syntax point untuk instansiasi. Dalam hal ini, titik baru dikonfigurasi untuk memiliki pengaturan awal dengan koordinat X dan Y diatur ke 0. Meskipun memiliki nilai dan default seperti itu masuk akal. Kita ingin merancang konstruktor kita sehingga pengguna dapat memilih beberapa konfigurasi.
awal lainnya. Kita melakukan hal tersebut dengan menggunakan parameter opsional seperti yang diperkenalkan di bagian 5.22 struktural baru kita muncul sebagai ini. Jadi signature ini memiliki dua parameter eksplisit yang digunakan untuk spesifikasi pengaturan awal dan decide. Jadi formulir ini memungkinkan pemanggil untuk membuat instance titik menggunakan syntax point 6,2 untuk contohnya. Misalnya, namun syntax sebelumnya atau syntax point itu masih didukung oleh definisi ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam scaling atau mutator yang mengubah beberapa atribut. Jadi mutator sederhana seperti dirancang khusus untuk mengubah atribut yang mendasarinya, tetapi mutator dapat membawa efek yang luas. Contoh berikutnya adalah metode untuk menskalakan kedua nilai koordinat dengan faktor perkalian. Sebelumnya kita tambahkan dulu. Kita tambahkan ini terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam scaling mutator yang mengubah beberapa atribut. Jadi mutator sederhana seperti dirancang khusus untuk mengubah atribut yang mendasarinya, tetapi mutator dapat membawa efek yang luas. Contoh berikutnya adalah metode untuk menskalakan kedua nilai koordinat dengan faktor perkalian. Jadi kita coba untuk menulis codingannya. Perlu diingat dari halaman 128 bahwa faktor self underscore x adalah singkatan dari self dot underscore x sama dengan self underscore x dikali vektor.
Selanjutnya kita menghitung jarak antara dua titik atau computing the distance between two points. Jadi fitur baru lainnya yang mungkin kami tawarkan adalah cara untuk menghitung jarak dari suatu titik ke titik lainnya. Jadi terserah kita untuk merancang atau muka untuk perilaku. Pilihan kita adalah untuk mendukung sintaks berikut yang akan kita lakukan seperti yang dilihat oleh pengguna kelas saat ini. Dapat kita lihat. Ini adalah sintaks pendukungnya. Kita coba kerjakan. Jadi dengan desain tersebut kita akan mendukung metode jarak yang secara resmi dipanggil pada suatu titik dengan titik lainnya sebagai di mana spesifikasi parameter dan implementasi akan muncul sebagai berikut. Oke, dua poin yang berbeda yang ditentukan oleh color asli dilihat penghijau asli dilihat oleh kita sebagai dua parameter, yaitu self dan atau lainnya, self dan lainnya. Dengan pengetahuan tentang dua titik tersebut dan sedikit geometri kita dapat menghitung jarak. Jadi kita menarik perhatian juga pada tiga masalah yang lebih penting dalam badan fungsi tersebut. Yang pertama adalah penggunaan pengidentifikasi dx dan dy yang kita sengaja atau mengkualifikasikannya misalnya sebagai self.dx karena kita tidak ingin menghitung atau perhitungan tersebut disimpan sebagai atribut tambahan dari contoh titik. Jadi kita hanya membutuhkan nilai itu untuk sementara ketika melakukan perhitungan. Jadi mereka didefinisikan sebagai variabel lokal dari fungsi tersebut, hanya memberikan yang dimana ada atribut X sampai panggilan fungsi selesai.
untuk menghindari pengenalan atribut yang tidak perlu, dan juga menghemat memori dan juga membuat sifat sementara dari nilai-nilai tersebut lebih jelas bagi programmer lain yang mengakses kode tersebut. Lalu ada masalah kedua, yang dimana masalah kedua adalah pengguna mengungkapkan X lain sebelum ini kan kita hanya melihat contoh di mana atribut diambil dari diri sendiri, namun parameter lainnya juga dianggap sebagai distance dari kelas point. Contoh tersebut memiliki informasi statusnya sendiri dan juga yang lainnya. Jadi X digunakan untuk mengakses koordinat X dari titik lain itu. Akhirnya kita mencatat bahwa perhitungan jarak membutuhkan akar kuadrat, jadi kita harus memastikan bahwa kita menyimpan fungsi dari modul matematika di suatu tempat sebelumnya dalam file. Selanjutnya kita masuk ke dalam normalizing an exciting point atau menormalkan titik yang ada. Sebagai perilaku interesting lainnya, kita menggunakan metode untuk menormalkan suatu titik. Sebuah titik dinormalisasi dengan menskalakannya secara proporsionali sehingga jaraknya ke titik menjadi satu. Jika kita menerapkannya akan sebagai berikut. Jadi fungsi yang telah kita buat itu menunjukkan beberapa teknik. Pada baris pertama, kita menentukan besarnya titik asal atau asli dengan menghitung jarak dari titik tersebut ke asal. Meskipun kita bisa melakukan perhitungan tersebut dari awal, kita memiliki metode yang sangat bagus untuk menghitung jarak tersebut. Sama seperti pengguna dapat memanggil pada perintah top left distance bottom right, yang dimana top left dan bottom right adalah referensi ke titik. Jadi kita dapat menggunakan sintaks self dot distance at point, yang dimana menggunakan parameter self untuk mengidentifikasi titik dan ekspresi point membangun titik baru yang mewakili asal secara default.
Setelah kita memiliki besaran yang tepat, kita ingin menselaraskan uh, magnitudo selama besarnya itu bukan nol. Jika titik asli adalah asal, kami membiarkannya tidak berubah. Untuk alasan tersebut, kita akan menggunakan pernyataan kondisional untuk tubuh kondisional itu. Jadi kita mengandalkan metode skala yang ada daripada reimplementasi perhitungan tingkat rendah. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian how is our point printed, bagaimana poin kami dicetak. Jadi berdasarkan desain awal, pengguna yang ingin mengetahui koordinat dapat secara terpisah mencetak nilai yang diturunkan oleh get X dan get Y. Namun hal yang menarik terjadi jika pengguna mencoba mencetak titik itu sendiri. Seperti ini, meskipun format price dari baris terakhir itu memungkinkan berbeda pada sistem kita. Hal tersebut harus seperti yang kita tunjukkan. Python tahu cara mencetak instance dari kelas yang ditentukannya, tetapi dalam hal ini adalah objek dari kelas yang ditentukan pengguna, mengingat lisensi anistik yang kita miliki saat merancang kelas kita sendiri. Jadi tidak memiliki cara untuk menebak cara yang tepat untuk menampilkan sebuah instance. Jadi secara default mencetak representasi di atas mengidentifikasi bahwa ini adalah contoh dari kelas yang diberikan dan menunjukkan nomor yang sebenarnya merupakan alamat memori di mana contoh khusus disimpan. Jadi tentu saja representasi seperti itu tidak akan masuk akal bagi pengguna yang bukan programmer Python. Sebagai perancang kelas, kita memiliki cara untuk menyesuaikan bagaimana instance kita dicetak, yang dimana hal ini dilakukan dengan menerapkan metode str, name, memberikan nama str. Jadi Python mengandalkan banyak metode bernama khusus seperti itu untuk melakukan berbagai tugas. Jadi kita telah melihat bahwa ketika instance dari sebuah kelas pertama kali dibangun, entrepreneur mencari metode init yang mungkin menginisialisasi state suatu objek ketika objek adalah ketika objek di print, interpreter mencari metode bernama str atau string. Jadi metode itu bertanggung jawab untuk mengembalikan string yang sesuai untuk kelas point kita. Jadi kita memilih implementasi seperti ini, dapat dilihat dari modul. Kita coba ketik dan menggunakan str Jadi pada perintah tersebut kita menampilkan koordinat sebagai string dari bentuk umum X dan Y. Tanda kurung siku digunakan untuk menghindari kebingungan dengan tanda kurung yang digunakan untuk tuple atau tanda kurung kali yang digunakan untuk daftar. Jadi perhatikan bahwa metode itu sendiri tidak benar-benar mencetak string. Jadi itu hanya memutuskannya. Jadi sisa sistem.
Jadi sisa sistem mengambil tanggung jawab untuk menampilkannya. Metode ini menyusun string yang sesuai berdasarkan format yang kita inginkan dan nilai saat ini dari atribut yang mendasarinya. Dengan rutinitas ini diterapkan, pengguna akan melihat hal seperti ini. Perhatikan bahwa itu adalah hanya mendefinisikan bentuk untuk menampilkan poin kita. Pengguna tidak dapat secara legal menggunakan formulir tersebut sebagai literal saat membuat poin. Terjadi kesalahan jika upaya tersebut dibuat. Seperti ini. Tidak ada cara bagi kita untuk memperkenalkan literal baru ke dalam sintaks bahasa. Keputusan itu disediakan untuk perancangan Python. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian operator overloading atau operator kelebihan beban. Jadi sama seperti init dan str memiliki tujuan tertentu. Sangat banyak metode khusus lainnya yang mendukung berbagai sintaks di Python. Faktanya semua operator yang didefinisikan untuk kelas bawaan dapat didefinisikan dengan semantik custom untuk kelas yang ditentukan pengguna. Sebagai contoh, misalkan kita ingin dapat menambahkan 2 poin bersama-sama, menghasilkan poin ketiga sebagai jumlah, sintaks yang sangat nyaman adalah sebagai berikut. Seperti ini. Sayangnya, tanpa instruksi eksplisit, Python tidak tahu bagaimana 2 titik harus ditambahkan. Maka akan melaporkan type error dengan pesan mengatakan sesuatu seperti jenis operan yang tidak didukung untuk plus, point, and point. Jadi kita menyediakan semantik untuk operator plus dengan mengimplementasikan metode bernama add karena penambahan melibatkan 2 titik. Jadi kita menggunakan signature yang agak mirip dengan yang kita gunakan untuk jarak dengan 2 parameter self dan other. Self adalah titik di sisi kiri, tanda penambahan, dan other berada di sebelah kanan. Semantik khas untuk penambahan adalah membiarkan intens yang ada tidak berubah dan menghasilkan poin ketiga yang mewakili jumlah dari 2 lainnya. Hal tersebut dapat diimplementasikan seperti yang ditunjukkan pada layar. Jadi kita coba if add Perhatikan bahwa nilai letter adalah titik yang baru dibuat dengan konfigurasi awal yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam polymorphism atau polymorphisme. Jadi kemampuan bahasa pemrograman untuk melakukan spesifikasi konteks secara berbeda tergantung pada konteks spesifik disebut polymorphism. Misalnya implementasi 2 ditambah 3 dan bottom right plus offset
sangat berbeda. Sebagai contoh, berikutnya kita mempertimbangkan dukungan untuk perkalian, diberikan poin P, sintaks P dikali Q, diimplementasikan dengan metode spesial bernama mole, namun ada beberapa kemungkinan arti untuk perkalian dalam konteks titik. Jika operan Q kedua adalah numerik, kita dapat memperlakukan sintaks seperti P dikali 3 sebagai sintaks yang menghasilkan titik baru dengan koordinat 3 kali sebagai aslinya. Jadi ini mirip dengan metode skala kita, kecuali bahwa kita mendefinisikan skala untuk mengubah titik yang ada daripada menghasilkan titik baru. Namun hal ini bukan satu-satunya gagasan tentang perkalian. Gagasan lain yang umum digunakan adalah produk titik dari dua titik diberikan dua titik P sama dengan Px dan Py, dan Q adalah Qx dan Qy. Produk titik P dikali Q adalah angka yang dihitung sebagai Px, Qx ditambah Py dan Qy. Jadi mungkin sintaks P dikali Q harus didefinisikan untuk mendukung perhitungan produk titik. Untungnya kita dapat mendukung kedua gagasan sekaligus. Kuncinya adalah untuk memeriksa jenis form. Kita lihat bagian 5.5.3 pada operan kedua untuk menentukan perilaku mana yang akan digunakan. Jika itu operan numerik, maka kita berasumsi bahwa pengguna ingin kita menghasilkan titik baru yang merupakan versi skala dari aslinya, atau jika operan adalah titik, maka kita dapat pengguna ingin kita menghitung produk titik dari dua titik. Jika operan bukan dari jenis tersebut, kita mungkin harus mengajukan pengekvalian, tetapi kita akan mengabaikan masalah tersebut untuk kesederhanaan. Jadi implementasi kita dari metode Apers sebagai berikut. Seperti ini. Saya akan menuliskan codingannya secara lengkap.
Dalam kelas televisi, jadi elektronik semen seperti televisi telepon, pemutar musik, peralatan rumah tangga biasanya mendukung banyak perilaku. Dibeli melalui serangkaian saklar, penekanan, tombol, dan gerakan. Perangkat tersebut dikendalikan secara internal oleh sistem komputasi yang dirancang khusus untuk mendukung uh, hal tersebut. Kesepakatan pekerjaan yang sangat penting untuk merencanakan antarmuka pengguna dan dalam penerapan semantik yang diinginkan. Setelah mengungkapkan beberapa masalah, kita memiliki desain tingkat tinggi yang ditunjukkan pada gambar 6.5 kami dengan konstruktor ini. Jadi semua contoh televisi awalnya dibuat dengan pengaturan PAB yang sama sebagai perancang kelas, pilihan nilai awal yang tepat diserahkan ke dalam kali ini televisi yang baru dicetak dimatikan setelah ditekan itu akan dimatikan dengan tingkat volume 5 dan disetel ke saluran 2. Jadi kita akan melihat bahwa kita juga mengatur atribut kedua. Oleh karena itu, jika instruksi pertama pengguna adalah berputar ke saluran sebelumnya, televisi akan tetap berada di saluran 2. Seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian toggle metode daya atau toggle power method. Jadi metode berikutnya yang kita lihat adalah toggle power. Jadi ini adalah metode yang cukup sederhana dengan implementasi lengkapnya muncul sebagai berikut. Lalu selanjutnya untuk toggle mute method. Sekilas toggle mute mirip dengan toggle power dalam membalikan pengaturan atribut boolean, namun perbedaan utama toggle mute seharusnya hanya berpengaruh jika daya televisi saat ini menyala. Kami menggunakan pernyataan bersyarat untuk memastikannya seperti ini. Jika daya saat ini menyala saat metode tersebut dipanggil, maka memang nilai atribut mode terbalik. Namun jika listrik dimatikan, tidak ada efeknya. Semantik tersebut memasukkan memodelkan televisi sungguhan di mana menekan tombol bisu tidak berpengaruh jika daya dimatikan. Secara fisik itu masih ada tombol bisu yang mungkin ditekan pengguna. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode volume up dan volume down. Dalam bentuk yang paling sederhana, panggilan ke volume up menyebabkan peningkatan tingkat volume yang dimana saat ini dengan kenaikan tetap, namun lebih banyak perhatian diperlukan untuk secara akurat memodelkan perilaku televisi sungguhan.
Kita menyarankan implementasi sebagai berikut. Selanjutnya ada metode channel up dan channel down. Dalam banyak aspek, metode tersebut mirip dengan metode yang sesuai yang digunakan untuk mengubah volume, namun ada perbedaan utama dalam kelas semantiknya. Televisi dunia nyata berada di saluran yang diizinkan tertinggi. Pemanggilan channel up menghasilkan membungkus ke saluran minimum, berlawanan dengan volume yang tetap dibatasi pada maksimum. Juga memanggil channel down ketika pada saluran minimum menyebabkan kita membungkus ke saluran maksimum. Penerapan channel up sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode set channel. Ada perbedaan utama lainnya antara muka pengguna untuk memanipulasi volume versus toleran volume dapat dibuat secara bertahap melalui metode volume up dan volume down. Namun tidak ada cara untuk langsung masuk ke volume 7. Saluran dapat diubah secara bertahap atau dengan langsung ke pengaturan yang diinginkan seperti 7. Implementasinya sebagai berikut. Seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode jump channel, yang dimana metode kami yang lain dengan hati-hati mempertahankan atribut channel untuk mendukung kemampuan untuk kemudian melompat kembali. Sementara metode ini adalah metode yang digunakan untuk memanggil lompatan semacam itu. Jika televisi dalam keadaan saat ini berada di saluran 1, yang paling santai berada di saluran 5. Penerapan metode jump channel harus mengubah pengaturan saluran menjadi 5, tetapi kita juga harus mempertimbangkan semantik yang diinginkan jika jam dipanggil untuk kedua kalinya. Seperti ini. Ini adalah contoh perintahnya. Dapat dilihat pada layar. Di sini membuat kelas televisi dengan mendefinisikan power on, mute, volume, channel, pref channel, dan lain sebagainya. Seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.